Bismillahirrahmanirrahim. Di akhlak yang ketiga ini, adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia ini hanya bersandar kepada Allah, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dialah yang menguasai kita. Kita tidak bisa lari, ya, dari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada, ya, di bumi, di langit ini dalam kekuasaan Allah. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, ya. Dalam surat Hud ayat 56, ya. Begitu. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan, ya. Kalau memang kita ini benar-benar beriman hanya kepada Allah, hendaklah kita ini bertawakal hanya kepada Allah, ya. Bertawakal itu apa namanya? Ya, bersandar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan segala, ya, persoalannya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban kita hanya dua. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah, meminta, kemudian kita usaha, ikhtiar, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kalau kita ini benar-benar orang yang beriman hanya kepada Allah, maka kita itu disuruh bersandar itu hanya kepada Allah, bertawakal itu, ya. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya pada Allah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang yang beriman, ya. Jadi kalau orang itu benar-benar beriman, hendaklah dia ini bersandar, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah Maha Kuasa, ya. Yang bisa menghilangkan kesulitan itu Allah, yang bisa menyembuhkan Allah, yang bisa menyelamatkan kita Allah, ya, memberikan rezeki dan lain sebagainya Allah. Maka hendaknya hanya kepada Allah kamu bertawakal. Kalau kamu memang benar-benar orang yang beriman, ya. Jadi orang yang bertawakal hanya kepada Allah ini menunjukkan bahwasanya orang ini betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kepada selain Allah, tidak bergantung kepada makhluk, ya. Dan dia menjadi apa? Sebab, ya, sebab orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa diazab, ya. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan ada 70.000 umatnya Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Mereka tidak meminta ruqyah, mereka tidak pesimis, ya, dengan perilaku binatang, ya, tidak melakukan tatoyur, kemudian mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai, dengan besi panas, dan hanya kepada Allah mereka ini bertawakal, ya. Jadi bersandar, bertawakal kepada Allah, ya. Orang bertawakal pada Allah, kalau sakit dia berdoa minta sembuh pada Allah. Kalau dia ini mengalami kesulitan, dia akan berdoa meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam urusannya, ya. Kalau dia mengalami kesempitan, dia akan berdoa minta kepada Allah agar dilapangkan dan seterusnya, ya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu dia akan selalu berdoa kepada Allah, kemudian dia ikhtiar, ya. Jadi melakukan upaya, ya. Kita tahu orang yang paling tawakal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu Rasulullah SAW itu, ya, mengajarkan kepada kita berbagai macam doa. Apalagi Rasulullah SAW dalam kesulitan, dalam apa, misalkan menghadapi pasukan yang lebih besar daripada pasukan, maka beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau tidak apa? Tidak hanya berhenti pada berdoa minta sama Allah, minta pertolongan, perlindungan, bukan. Bukan hanya itu saja, tapi beliau berupaya secara maksimal. Maka beliau pun kalau berperang memakai baju besi. Tawakal Rasulullah, bukan berarti katanya tawakal kok masih pakai rompi anti peluru dan lain sebagainya, begitu, ya. Ya tawakal itu, ya,
ikhtiar itu tidak menghilangkan apa? Tawakal. Memang kita harus usaha dulu, ya. Seperti itu, ya. Jadi berdoa, kemudian kita ikhtiar semaksimal mungkin, ya, seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim ya seharusnya senantiasa melihat kelembutan Allah kepada hambanya dalam segala urusannya, dan juga melihat rahmat dan kasih sayangnya kepadanya dan kepada seluruh makhluknya. Dengan begitu, dia akan selalu ingin mendapatkan tambahannya lagi. Maksudnya tambahan rahmat, kasih sayang Allah, ataupun karunia dari Allah. Dia akan merendahkan dirinya kepada Allah SWT dengan ketulusan, akan memohon kepadanya, ya, dengan bertawasul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal yang soleh. Ini semuanya merupakan satu bentuk adab seorang hamba kepada Robnya, ya. Jadi dia selalu punya apa? Rasa roja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang beriman, seorang muslim itu tidak boleh putus asa di dalam berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi termasuk tindakan yang tidak beradab apabila ada seorang hamba yang putus asa dan pesimis untuk mendapatkan rahmat Allah, ya. Jadi termasuk tindakan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hamba itu putus asa, ya, dari rahmatnya Allah SWT. Kenapa? Karena rahmat Allah, rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemurahannya itu meliputi segala makhluk, ya, begitu. Allah SWT berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan ya, dosa paling besar itu, ya, syirik, menyekutukan Allah. Kalau dia minta ampun kepada Allah, diampuni enggak sama Allah? Diampuni, ya. Dosa yang paling besar itu adalah syirik, ya, menyekutukan Allah. Dia menyembah selain Allah, dia berdoa pada selain Allah, dia berkorban untuk selain Allah. Kemudian dia ini menyadari kekeliruannya, menyesal, dia bertobat, ya. Kemudian dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dia bertobat kepada Allah, diampuni sama Allah SWT. Tidak boleh putus asa, ya. Allah ampuni, ya, karena Allah itu maha pengampun, Allah itu maha menerima taubat, ya, dan rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu, ya. Makanya jangan sampai kita ini mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu, ya. Kan ada ya hadis yang menjelaskan tentang dua orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Kemudian setiap kali temannya ini bermaksiat diingatkan, jangan kamu bermaksiat kepada Allah, tidak baik, mungkin begitu ya. Dah, ini urusanku dengan Allah, ya. Pergi kamu, ya, tinggalkan aku, ini urusanku dengan Allah. Kemudian kapan lagi, ya, dia bermaksiat lagi diingatkan lagi. Sampai beberapa kali akhirnya dia marah, ya. Karena setiap kali mengingatkan, sudah, biar ini urusanku dengan Robku, dengan Allah SWT. Tinggalkan saya, ya. Maka dia marah, kemudian mengucapkan kata-kata, ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, ya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, ya. Dia telah bersumpah dengan nama Allah SWT, memastikan bahwa Allah tidak akan mengampuni temannya tadi itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW menceritakan di akhirnya nanti justru orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan orang yang bermaksiat tadi itu, ya, mungkin dia bertobat kepada Allah, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu latifum bi'ibadih. Sesungguhnya Allah itu, ya, Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya, ya. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Surat Asy-Syura ayat 19, ya.
Kemudian dalam surat Yusuf, wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian putus asa dari mendapatkan pertolongan Allah. Dalam surat Az-Zumar, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Az-Zumar 53. Jangan putus asa dari mendapatkan kasih sayangnya Allah. Setiap kita punya masa lalu, ya. Mungkin dulu sebelum kita ngaji, sebelum kita menuntut ilmu, sebelum ngerti, kita banyak berbuat dosa. Mungkin berbuat kesyirikan, mungkin melakukan riba, mungkin melakukan dosa-dosa yang lain. Jangan putus asa dari rahmat Allah, segera bertobat, minta ampun kepada Allah, ya, istighfar, kemudian kita apa? Mengerjakan amal soleh, ya. Orang itu kalau sudah bertobat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, ya, kemudian dia apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Allah senang kepada orang-orang yang bertobat, ya, seperti itu. Kemudian kita isi dengan amal soleh, ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi rojak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus apa? Takut juga kepada Allah, ya. Jadi seorang muslim ini dia harus beradab kepada Allah. Adabnya adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap muslim menyadari betapa pedihnya siksaan dari Allah, betapa keras pembalasannya dan betapa cepat hisapnya. Sehingga dengan demikian dia akan selalu takut dan bertakwa kepadanya dengan cara selalu mentaatinya dan menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepadanya. Dan ini adalah merupakan bentuk adab kepada Allah. Jadi seorang hamba ini harus punya rasa takut kepada Allah, ya, karena tahu bahwasanya Allah itu siksanya sangat keras, ya, siksanya sangat pedih, ya, hisapnya sangat cepat, sehingga dia takut kepada Allah, sehingga dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Allah katakan di dalam surah Al-Buruj ayat 12, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu itu benar-benar keras, ya. Azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras, ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 4, wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha perkasa lagi mempunyai balasan siksa, ya. Maka seorang muslim itu harus takut kepada Allah. Nah, kalau seorang muslim ini sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya kepada Allah itu akan membawa dia kepada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau dia sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, ya sudah, ya. Dia akan apa? Berani melanggar, ya, larangan Allah, ya, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak ada rasa takut kepada Allah, ya. Tapi ketika seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan baik, ya. Dia tidak akan berdusta. Kenapa? Takut. Allah apa? Melarang perbuatan perkataan dusta. Dia tidak akan berlaku curang. Kenapa? Karena Allah melaknat orang-orang yang berbuat curang dan seterusnya. Ada rasa takut, ya. Maka rasa takut kepada Allah ini harus ditanamkan di dalam diri kita masing-masing.